Udara siang itu terasa membakar, lebih panas dari biasanya. Jakarta memang tak pernah benar-benar sejuk, tapi entah kenapa, Rani merasa sesak sejak mereka menginjakan kaki di apartemen baru mereka, apartemen Aman Sentosa, sebuah bangunan menjulang tinggi di kawasan yang disebut-sebut strategis, tenang, dan bebas banjir di lingkungan elit Jakarta. Tempat yang ideal untuk memulai hidup baru, begitu kata Fajar. Kita beruntung bisa mendapatkan unit ini, ucap Fajar sambil mengatur beberapa kardus. Lantai tinggi dengan view yang bagus, dan harganya murah banget. Padahal ini di Jakarta Selatan. Rani hanya mengangguk pelan. Dari awal, ia tidak pernah merasa benar-benar sreg dengan unit 1205. Bukan karena ukurannya atau interiornya, semua yang ada di sana tampak cukup mewah dan bersih. Tapi ada sesuatu yang tidak dapat Rani terangkan mengenai perasaannya yang tidak enak. Sesuatu yang membuat tengkuknya dingin setiap kali dia berdiri terlalu dekat dengan pintu kamar mandi. Hari pertama diisi dengan beres-beres. Fajar lebih banyak mondar-mandir mengurus administrasi dengan pengelola apartemen, sementara Rani sibuk menata dapur dan kamar. Saat senja turun, ia sempat duduk di dekat jendela besar yang menghadap ke arah selatan. Jalanan jauh di bawah terlihat kecil dan sepi. Tapi tepat ketika ia melihat sesuatu di pantulan kaca, Rani seperti melihat siluet lain berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Ia mencoba mengabaikan perasaannya, menyalahkan kelelahan dan kurang tidur. Namun malam itu, saat mereka hendak tidur, terdengar suara ketukan pelan dari dinding kamar mandi. Tok tok tok. Jar dengar gak suara itu? Tanya Rani pelan. Fajar mengangkat kepala dari bantal, mendengarkan sebentar, lalu menggeleng. Paling pipa atau tetangga baru pindah juga. Rani tidak menjawab. Ia tahu suara itu bukan dari pipa. Ketukannya terlalu teratur. Terlalu seperti permintaan. Ia menarik selimut hingga ke leher dan mencoba memejamkan mata. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini 3 kali. Tok. 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 Dan dalam keheningan, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Isakan pelan. Seperti suara perempuan menangis dari dalam kamar mandi. Sudah 3 malam Rani tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali jarum jam mendekati pukul 2 dini hari, suara itu datang lagi. Pelan, samar, tapi cukup jelas untuk membuatnya menggigil dan tak bisa tidur. Tangisan perempuan. Kadang diselingi bisikan tak jelas, seperti seseorang mencoba memanggil dari balik tembok. Fajar tetap tenang. Ia tidur lelap setiap malam, tak terganggu sedikit pun. Kamu terlalu capek, Ran. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Di sini aman kok. CCTV, satpam, semuanya lengkap. Tapi Rani tahu apa yang ia dengar bukanlah hal biasa. Malam keempat, ia nekat bangun ketika suara itu muncul lagi. Tangannya gemetar saat meraih senter dari atas meja. Ia berjalan pelan menuju kamar mandi, yang merupakan sumber suara. Pintu tertutup rapat, tapi dari dalam terdengar isakan yang seolah-olah berasal dari perempuan yang sangat terluka. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Siapa di sana? Bisik Rani nyaris tanpa suara. Isakan itu berhenti seketika. Hening. Rani menahan napas. Tangannya meraih gagang pintu, membukanya perlahan. Gelap. Tidak ada apa-apa. Tapi dingin yang aneh menyelimuti ruangan kecil itu. Ia menyorotkan senter ke sudut-sudut. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menyorotkan cahaya ke arah cermin wastafel, napasnya tercekat. Di cermin itu, berdiri sesosok perempuan berambut panjang menutupi wajahnya. Gaunnya putih lusuh, dan tubuhnya gemetar seperti menangis. Tapi saat Rani menoleh ke belakang, ruangan itu kosong. Ia menjerit dan menjatuhkan senter. Fajar terbangun, berlari ke kamar mandi, menemukan Rani terduduk di lantai sambil terisak. Ran! Ran! Ada apa? Dengan suara terbata, Rani menunjuk ke cermin yang kini hanya memantulkan bayangan biasa. Dia ada di situ. Di cermin. Dia menangis. Fajar menghela napas, berusaha menenangkan. Besok kita ke dokter ya? Mungkin kamu butuh istirahat. Ini semua cuma karena kamu kecapean. Tapi Rani tahu, ini bukan soal kelelahan. Ada sesuatu di unit ini. Sesuatu yang ingin dilihat, didengar,
dan mungkin juga diungkap. Sesuatu yang belum selesai. Pagi itu, Rani duduk sendiri di taman kecil dekat lobi apartemen. Matanya sembab, kurang tidur, pikirannya kalut. Fajar sudah berangkat kerja dan kembali menegaskan bahwa semua yang ia alami hanyalah stres karena pindahan. Tapi Rani tahu, itu nyata. Isakan. Ketukan. Bayangan. Dan sosok perempuan di cermin. Ia butuh jawaban. Tak lama kemudian, matanya menangkap seorang pria paruh baya berseragam duduk santai di pos satpam. Ia terlihat ramah, dengan wajah lelah yang menyiratkan sudah bekerja bertahun-tahun di tempat itu. Namanya Pak Sabto, nama yang sering disebut-sebut oleh penghuni lama di grup WhatsApp apartemen. Rani mendekat dan menyapanya pelan. Pak Sabto, boleh saya tanya sesuatu? Pak Darto menoleh dan tersenyum tipis. Tentu Bu. Ada apa? Rani ragu-ragu, lalu duduk di bangku seberang. Pak, saya tinggal di lantai 12, unit 1205. Akhir-akhir ini saya merasa ada hal-hal aneh di sana. Suara, bayangan seperti ada yang nangis tiap malam. Wajah Pak Sabto mendadak berubah. Senyum ramahnya lenyap, digantikan oleh tatapan waspada. Lantai 12 ya, gumamnya. Bapak tahu sesuatu? Desak Rani. Pak Sabto diam lama. Ia menghela napas berat, lalu bersandar. Ini jangan disebar ya Bu. Karena ibu penghuni lantai 12 makanya saya ceritakan. Cerita ini udah lama banget. Waktu saya pertama kerja jaga di sini masih baru. Ada kejadian sekitar hampir 10 tahun lalu. Di unit 1207. Rani menahan napas, hatinya tercekat. Hanya 2 pintu dari unitnya. Waktu itu ada majikan yang tinggal di situ. Seorang pria yang bekerja di luar negeri tapi jarang pulang. Katanya sih udah punya istri, tapi dia lebih sering tinggal sendiri di sini. Nah, dia ini membawa seorang ART yang katanya dari seorang agen penyalur ART terkenal di Jakarta. Seorang perempuan muda dan cantik. Penampilannya tidak seperti seorang ART Bu. Peliharaan, bisik Rani. Pak Sabto mengangguk. Begitulah kata orang. Tiap malam sering ada suara cekcok. Si perempuan sering kelihatan nangis. Lalu, suatu malam mereka berdua teriak-teriak. Tetangga dengar tapi nggak berani ikut campur. Besoknya si perempuan itu hilang. Mungkin pulang kampung karena diusir oleh si majikan. Karena setelah itu kami tidak pernah melihatnya lagi. Rani merasakan bulu kuduknya berdiri. Polisi datang waktu itu? Datang. Tapi semua beres dalam sehari. Kata si majikan si ART pulang kampung. Tapi kami satpam lama tahu itu bohong. Gak ada yang lihat dia keluar. Dan yang aneh, malam-malam sesudah itu banyak kejadian janggal. Barang jatuh sendiri. Suara ketukan dari dalam dinding. Bahkan ada yang dengar suara tangisan. Apakah para tetangga menyangka si ART dibunuh, Pak? Apakah mayatnya nggak pernah ditemukan? Pak Sabto menggeleng. Sampai sekarang. Tidak pernah. Tapi setelah kejadian itu majikannya pindah ke luar negeri, unit itu kosong lama. Agen marketing di sini menawarkan apartemen tersebut kepada beberapa orang untuk dijual maupun disewakan. Beberapa yang mencoba tinggal di sana hanya bertahan beberapa saat, mereka pindah lagi cuma dalam kurun waktu seminggu. Lalu kenapa sekarang dibuka lagi untuk disewa? Manajemen ganti orang. Banyak yang nggak tahu cerita lama. Lantai 12 memang banyak unit kosong. Mereka tutup mulut soal itu. Rani terdiam. Kini semuanya terasa masuk akal, terlalu masuk akal. Sosok perempuan yang menangis. Ketukan. Bahkan bayangan yang berdiri di jendela. Dia belum pergi. Dia masih mencari sesuatu. Atau mungkin, menunggu seseorang menemukan jasadnya. Perlahan Rani berjalan ke atas dan tanpa ia sadari. Rani telah berdiri di depan pintu unit 1207 dengan jantung berdegup kencang. Kuncinya memang sudah lama dilepas dari sistem sewa, tapi informasi dari grup warga menyebutkan pintu itu pernah tidak sengaja terbuka karena pekerja maintenance lupa menguncinya setelah melakukan perbaikan pipa beberapa minggu lalu. Penasaran dan rasa takut bercampur menjadi satu, mendorong Rani untuk bertindak nekat siang itu. Gagang pintu dingin saat disentuh. Ia memutar dan menekannya perlahan. Klik. Pintu itu pun terbuka,
mengeluarkan suara berderit panjang. Bau lembab dan apak langsung menyambutnya, bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, bau anyir yang samar, seperti darah tua. Ruangan itu kosong, tak berpenghuni, gelap dan berkesan angker. Perabotan ditutupi kain putih berdebu, jendela tertutup rapat, dan lampu tak menyala. Tapi yang membuat Rani tercekat adalah hawa ruangan itu sendiri, dingin menusuk, padahal siang Jakarta sedang terik-teriknya. Ia menyusuri ruang tengah dengan langkah hati-hati karena ruangan yang gelap. Jantungnya makin cepat saat mendekati kamar utama. Ada sesuatu yang menariknya ke sana, seperti sebuah dorongan yang tak bisa dijelaskan. Pintu kamar sedikit terbuka. Ia menyentuhnya, lalu mendorongnya perlahan. Ruangan itu sangat gelap, hanya cahaya samar dari selat tirai yang masuk. Tapi Rani bisa melihatnya, dinding kamar mandi di dalam kamar utama, ada bekas samar yang aneh di sana. Seperti noda gelap yang tak pernah bisa benar-benar dibersihkan. Rani melangkah masuk. Ia mencoba untuk menyalakan kenop lampu tapi sepertinya mati. Saat itu juga, udara berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Napasnya terasa sulit tapi ia mencoba untuk memberanikan dirinya. Rani melangkah maju. Matanya tertuju pada lemari kecil di sudut kamar mandi. Perlahan, ia meraih gagang lemari, membuka pintunya, dan dari dalam, seperti terdengar bisikan lemah. Aku di sini, tolong temukan aku. Rani membeku. Tubuhnya gemetar. Dalam sepersekian detik, semua lampu di ruangan menyala sendiri. Suasana terang benderang dan silau lalu mendadak semua lampu mati kembali. Cermin kamar mandi memantulkan sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, matanya menatap langsung ke arah Rani, penuh luka dan duka. Tapi begitu Rani menoleh ke belakang, ruangan itu kosong. Tiba-tiba cermin itu pecah sendiri dengan suara keras. Rani menjerit dan berlari keluar unit itu dengan sekuat tenaga. Jantungnya berdentam keras, napasnya memburu, lututnya gemetar. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia sempat menoleh ke arah unit 1207. Pintunya perlahan menutup sendiri. Dan dari celah bawah pintu, tampak tetesan merah mengalir perlahan keluar pintu. Sejak Rani memasuki unit 1207, lantai 12 terasa tak lagi sama. Gangguan yang tadinya hanya Rani rasakan, kini mulai menjalar ke unit-unit lain. Dalam hitungan hari, suasana lantai itu berubah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Senyap yang bukan karena ketenangan, melainkan rasa takut yang merambat diam-diam. Percaya nggak sih tiba-tiba lampu kamar gue nyala sendiri di jam 3 pagi, cerita Andra, penghuni unit 1202, dalam grup WhatsApp lantai 12. Terus ada suara ketawa cewek, sumpah, gue kira dari TV yang nyala, tapi ternyata tuh TV mati semua. Anak gue bilang ada, tante baju putih, berdiri di ujung lorong pas dia ke toilet malam-malam, tulis Bu Erna dari 1210. Itu hanya sebagian dari celoteh WhatsApp dari para ibu-ibu penghuni lantai 12. Beberapa penghuni mulai memilih tidur di unit kerabat mereka, atau bahkan menginap di hotel. Ada yang mendadak pasang iklan jual unit. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti. Semua hanya merasa tak aman, seolah-olah lantai 12 itu sedang diawasi. Rani makin merasa bersalah. Ia yakin gangguan itu makin parah sejak kunjungannya ke unit 1207. Tapi entah kenapa, ia juga merasa makin terikat dengan sosok yang menghantui tempat itu. Suatu malam, ketika Rani sedang sendirian di ruang tengah, Rani mendengar suara ketukan dari arah pintu masuk. Tok! 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 Pelan. Teratur. Ia mendekat dengan waspada. Melihat lewat lubang intip, lorong tampak kosong. Tapi saat ia membuka pintu perlahan, di lantai depan pintu, terdapat sehelai kain putih kotor, berlumur bercak merah kecoklatan, seperti bekas darah yang telah mengering. Rani menutup pintu dengan cepat, tubuhnya gemetar. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Kau melihatnya kan? Temukan aku. Kuburkan aku. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menggenggam surat dari Pak Sabt yang berisi kronologi kejadian 10 tahun lalu. Di luar, lorong apartemen sepi, bahkan terlalu sepi. Namun dari kejauhan, dari arah unit 1207, terdengar lagi suara tangisan. Tangisan panjang. Lirih. Mencekam. Mengguncang jiwa. Arwah itu tidak hanya menuntut dikuburkan. Dia ingin kebenaran.
Dan jika tidak ada yang mengungkapnya, dia akan terus menghantui. Bukan hanya Rani, tapi semua orang yang menginjak lantai 12, sampai jasadnya ditemukan. Keputusan untuk mencari tahu kebenaran tidak pernah mudah. Setelah malam yang mencekam itu, Rani merasa semakin terperangkap dalam perasaan bersalah yang tak kunjung hilang. Arwah perempuan itu semakin kuat menuntut perhatian, semakin jelas meminta keadilan. Rani merasa ia tidak bisa lagi hanya berdiri diam. Ia harus tahu siapa yang telah menyebabkan penderitaan perempuan itu, dan mengapa. Keesokan harinya, ia mengunjungi pengelola apartemen. Sejak awal, pengelola itu tampak tidak terlalu tertarik dengan cerita-cerita aneh dari lantai 12, seolah semua itu hanyalah hal-hal yang biasa terjadi di gedung tua seperti ini. Tapi, setelah Rani mengancam akan melapor ke pihak berwajib jika tidak ada tindakan lebih lanjut, pengelola akhirnya memberinya sebuah petunjuk. Kamu mungkin harus bicara dengan mantan pengelola lama, kata pengelola baru itu. Orang itu tahu banyak hal, tapi dia bukan tipe orang yang gampang buka mulut. Nama pengelola lama itu adalah Pak Dwi, seorang pria tua yang telah pensiun sejak beberapa tahun lalu. Rumahnya tak jauh dari apartemen, dan ketika Rani mengunjunginya, ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Rumah Pak Dwi sunyi dan sedikit berantakan, dengan suasana yang terasa terlalu gelap meskipun di siang hari. Jadi, kamu ingin tahu lebih banyak tentang unit 1207? Pak Dwi menyambut Rani dengan tatapan yang sulit dibaca. Ia duduk di kursi tua di ruang tengah. Kamu yakin sudah siap dengan jawaban yang akan kamu dapatkan? Rani menelan ludah, lalu duduk di hadapannya. Saya harus tahu, Pak. Apa yang terjadi di sana? Mengapa perempuan itu hilang begitu saja? Pak Dwi menghela napas dalam-dalam. Ia menatap Rani dengan tatapan yang penuh penyesalan. Semuanya terjadi sangat cepat, Nak. Majikan di unit 1207 itu, namanya Pak Hendra, seorang pria yang sudah beristri dan bekerja di luar negeri. Tapi di apartemen itu, ia membawa seorang pembantu wanita yang sangat muda, bernama Melati. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana hubungan mereka, tapi kabarnya, Pak Hendra memanfaatkan Melati lebih dari sekedar pembantu. Pak Dwi mengusap wajahnya. Walaupun berasal dari desa Melati sangat cantik, dan dia sering terlihat berusaha menarik perhatian Pak Hendra. Tentu saja sebagai lelaki yang jauh dari istrinya dan kesepian, perhatian dari Melati yang cantik dan masih muda disambut oleh Pak Hendra. Tetapi lambat laun Melati mulai berubah, ia ingin menguasai seluruh perasaan dan perhatian Pak Hendra. Ia merasa cemburu kepada istri Pak Hendra yang menurut Melati sudah tua dan gemuk. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari istri Pak Hendra itu. Melati merayu Pak Hendra untuk menceraikan istrinya, namun Pak Hendra menolak dengan tegas. Ceraikan saja istrimu, Mas. Bukankah aku lebih cantik dan muda? Aku sangat mencintaimu, Mas, dan kulihat istrimu bahkan kurang perhatian kepadamu, begitu rayuan Melati kepada Pak Hendra. Tidak bisa, Melati, aku tidak akan pernah menceraikannya karena dia adalah ibu dari anak-anakku dan dia istri yang baik. Akulah yang salah karena telah tergoda kepadamu dan mengkhianati perkawinan serta keluargaku. Melati tidak putus asa, berbagai cara ia lancarkan untuk meraya Pak Hendra agar ia dapat merubah keputusannya. Perlahan Pak Hendra merasa tertekan atas hubungan mereka, ia mulai merasakan beban dari hubungan mereka. Pertengkaran mulai sering terjadi. Para tetangga sering mendengarkan pertengkaran mereka. Kata-kata keras, bentakan dan beberapa umpatan kasar sering sekali mewarnai pertengkaran mereka. Melati terlihat menangis. Tapi tidak ada tetangga yang berani campur tangan pada urusan mereka. Hingga suatu hari mereka menyadari tidak adanya pertengkaran lagi dari apartemen 1207. Para penghuni bertanya-tanya ada apa gerangan? Apakah mereka berpisah atau Melati keluar dari apartemen itu? Akhirnya semua itu terjawab melalui pengumuman manajemen bahwa unit 1207 disewakan atau dijual. Kemana Pak Hendra dan Melati? Apakah mereka menikah dan tinggal bersama di luar negeri? Semua tidak ada yang tahu kepastiannya dan tidak ada penghuni apartemen yang berusaha mencari tahu lebih jauh beritanya. Rani menundukkan kepala, merasa perutnya mual. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Pak Dwi menatapnya dengan serius. Pak Hendra membunuhnya. Itu tidak bisa disangkal. Malam itu, ketika mereka bertengkar hebat, sepertinya tanpa sengaja Pak Hendra memukul Melati hingga tewas. Dia membunuhnya di kamar tidur. Tapi, dia tidak membiarkan siapapun tahu. Semua bukti dibersihkan, dan kemudian dia pergi begitu saja, berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Itu hanya asumsiku saja, mungkin saja tidak benar. Ujar Pak Dwi lagi. Rani tercengang.
Dan, jasadnya? Pak Dwi menggelengkan kepala. Tidak ada yang pernah menemukannya. Pak Hendra mengatakan Melati pulang kampung, tetapi menurut keluarganya di kampung Melati belum pernah kembali ke sana setelah ia bekerja di Jakarta. Karena tidak ada bukti konkret, kasus itu menguap begitu saja dan terlupakan. Setelah itu, Pak Hendra pindah ke luar negeri dan tidak pernah kembali lagi ke apartemen itu. Walaupun tidak ada yang menyewa ataupun membeli, Pak Hendra tidak mempermasalahkannya. Bahkan akhir-akhir ini nomor teleponnya pun sudah berganti nomor. Mungkinkah Pak Hendra menguburkan Melati di kamar mandi itu, tapi di bagian mana? Gumam Pak Dwi kemudian. Jadi, kenapa tidak ada yang melapor? Tanya Rani mencoba memahami. Pak Dwi menunduk, matanya tampak penuh penyesalan. Beberapa orang memang curiga, tapi tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Bahkan saya hanya bisa diam. Saya tahu ini salah, tapi saya merasa tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya juga tidak mau kehilangan pekerjaan, Nak. Apartemen itu milik orang besar. Rani merasa seperti disambar petir. Semua petunjuk yang ia rasakan selama ini, semua suara tangisan dan ketukan, kini menjadi lebih jelas. Arwah Melati tidak pergi karena ia ingin dihukum. Ia menuntut keadilan, ingin jasadnya ditemukan dan dikuburkan dengan layak. Dan Pak Hendra, meskipun telah lama pergi, masih menyisakan jejak yang harus diungkap. Rani berdiri dengan tekad yang kuat. Terima kasih, Pak. Sekarang saya tahu apa yang harus dilakukan. Pak Dwi hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Berhati-hatilah, Nak. Melati tidak akan berhenti sampai dia mendapat apa yang dia inginkan. Setelah pertemuan itu, Rani tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Ia harus mengungkapkan kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Malam itu, saat Rani pulang ke apartemen, sebuah pesan baru masuk di ponselnya. Kau tahu aku benar. Temukan aku. Kembalikan tubuhku. Arwah itu kini sudah tahu bahwa Rani mengetahui segalanya. Dan dia tidak akan berhenti. Keesokan harinya, Rani merasa tidak ada jalan lain. Ia harus menggali kebenaran, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang mengganggu penghuni lantai 12. Malam-malam panjang yang dilalui dengan ketakutan, isakan yang menggaung dalam kegelapan, semua itu hanya bisa dihentikan apabila tubuh Melati ditemukan dan dikuburkan dengan layak. Namun, pertanyaan terbesar kini adalah, di mana jasadnya? Rani ingat apa yang dikatakan oleh Pak Dwi, dalam kamar mandi unit 1207. Setelah berbicara dengan pihak manajemen apartemen, Rani diperbolehkan untuk membongkar kamar mandi unit 1207 setelah ia mengancam akan menghubungi polisi terkait dengan peristiwa hilangnya seorang ART. Dengan tekad bulat, Rani bersama dua orang maintenance apartemen mengunjungi unit tersebut sekali lagi. Pintunya masih terkunci, tapi kali ini ia datang dengan tujuan yang berbeda, untuk mengungkap apa yang tersembunyi. Suasana semakin terasa tegang, dan meskipun matahari masih terik, lantai 12 tampak lebih gelap dan suram dari biasanya. Dengan kunci yang gemetar di tangan, Rani membuka pintu. Begitu masuk, udara dingin kembali menyergapnya, lebih berat dari sebelumnya. Rani menyalakan senter, memindahkan cahaya ke sekeliling. Ruangan itu masih sama, perabotan tertutup kain putih, debu menumpuk di mana-mana. Tidak ada yang berubah, kecuali perasaan mencekam yang semakin melingkupi dirinya. Ditemani oleh dua orang maintenance bangunan yaitu Pak Diran dan Pak Bejo. Rani bergerak menuju kamar mandi, ruang yang menjadi pusat misteri ini. Di sana, ia melihat dinding kamar mandi yang tampak tidak biasa. Walaupun tidak ada yang terlihat janggal, ada sesuatu yang merasuki inderanya, sebuah perasaan bahwa dinding itu menyimpan sesuatu. Dengan hati-hati, Rani menyentuh dinding itu. Batu bata di balik plester terasa sedikit berbeda, lebih longgar. Seperti dipasang untuk menutupi sesuatu yang lebih dalam. Detak jantungnya semakin cepat, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia meminta kedua orang bagian pemeliharaan itu untuk mengeluarkan palu dan dengan hati-hati mulai mengetuk dinding tersebut. Suara ketukan itu menggema, bagaikan suara teriakan yang terpendam. Beberapa ketukan kemudian, Rani mulai bisa merasakan ada celah di balik dinding itu. Ia meminta Pak Diran dan Pak Bejo untuk memukul bagian dinding dengan agak keras dan sebagian dinding runtuh. Rani menarik napas panjang, melangkah mundur sedikit untuk menatap hasil kerja Pak Diran. Dan di depan matanya, terbuka sebuah ruang tersembunyi yang cukup besar di dalam dinding. Wah, bau apa ini? Kata Pak Bejo. Tercium bau busuk yang luar biasa kuat,
hingga hampir membuat Rani muntah. Namun, rasa takut yang mencekam membuatnya tetap bertahan. Dengan tangan gemetar, ia menerangi bagian dalam lubang itu. Pak Diran dan Pak Bejo saling bergantian membobol dinding kamar mandi tersebut. Dan terlihatlah. Di sana, tubuh Melati terbaring diam, membusuk dan terkubur dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Tubuh yang tak terawat dan sebagian sudah membusuk karena waktu, namun wajahnya masih utuh dan tampak sangat jelas, terpaku dalam ekspresi terakhir yang penuh penderitaan. Pak Bejo dan Pak Diran berteriak kaget dan menjatuhkan palu dengan keras. Mereka mundur dan lari keluar ruangan. Rani hampir tidak bisa menahan tangisnya. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya terasa terkunci oleh rasa takut yang luar biasa. Di samping tubuh itu, ada sebuah surat. Rani meraihnya dengan hati-hati, membuka lipatan kertas yang sudah usang dan terlipat rapat. Tulisan di dalamnya hanya terdiri dari beberapa kalimat yang tak pernah ia bayangkan bisa ditemukan. Untukmu, kekasihku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku terpaksa meski aku sudah bersumpah, ini tak akan pernah berakhir. Rani menyimpulkan bahwa itu adalah surat dari Pak Hendra untuk Melati, sesuatu yang hanya bisa diungkap setelah berpuluh tahun. Tangisan Rani menggema dalam ruangan itu. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Melati sudah tenang, tubuhnya akhirnya ditemukan. Namun, teror belum berakhir. Sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam kamar mandi, suara bisikan yang familiar. Terima kasih, akhirnya aku bisa pergi. Rani terkejut, menoleh ke sekeliling. Sosok perempuan yang sama, Melati, berdiri di depannya, wajahnya penuh kedamaian, namun tetap dengan tatapan yang penuh penderitaan. Melati berjalan mendekat, dan untuk pertama kalinya, Rani tidak merasa takut. Justru, ia merasakan sebuah ketenangan yang datang dari dalam diri roh itu. Sosok Melati berhenti beberapa langkah dari Rani, lalu tersenyum dengan lembut. Terima kasih, kau telah membebaskan aku. Hantu itu perlahan menghilang, membubung ke udara, menghilang ke dalam kegelapan yang mengelilingi ruangan. Suasana menjadi tenang. Tidak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi ketukan yang menakutkan. Dengan napas berat, Rani memanggil pihak berwajib untuk menangani penemuan itu. Saat petugas tiba dan mulai memeriksa tempat tersebut, Rani hanya berdiri di sana, melihat unit itu untuk terakhir kalinya. Di lantai 12, akhirnya, setelah bertahun-tahun, keadilan ditegakkan. Dan begitu kisah itu berakhir, teror yang melanda lantai 12 pun perlahan menghilang. Hantu Melani tidak lagi mencari keadilan. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, kedamaian.